Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhir tahun 90-an, banyak kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang bertemakan akhir zaman dilakukan oleh orang Kristen di Indonesia. Kegiatan tersebut begitu marak dilakukan dengan keyakinan bahwa kiamat akan segera terjadi. Sebagian orang yang mengklaim diri mendapat visi dari Tuhan bahkan berani menetapkan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2000. Tetapi kenyataannya, pada tahun 2000 tersebut tidak terjadi kiamat. Kemudian, Mangapin Shiboya, seorang pimpinan sekte kiamat Pondok Nabi di Bale Endah, Bandung, mengatakan kepada jemaatnya dengan penuh keyakinan bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 akan terjadi kiamat. Karena itu dia menyuruh jemaatnya untuk menjual harta bendanya, meninggalkan keluarga yang tidak ikut dengan keyakinan mereka, dan supaya semua jemaatnya tinggal bersama-sama dengan dia di tempat peribadahan mereka untuk berdoa bersama-sama, menantikan Tuhan yang akan datang dari langit untuk mengangkat mereka ke surga. Tetapi sekali lagi, sampai hari ini, kiamat yang disebutkan itu belum terjadi. Jika demikian, apakah kiamat atau akhir zaman tersebut tidak benar-benar akan terjadi? Akhir zaman tentu pasti akan terjadi. Tetapi soal kapan waktunya, tidak seorang pun manusia yang mengetahuinya. Hal itu dengan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 36 demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Maka jelas bagi kita, siapapun yang berani menetapkan hari dan tanggal kiamat itu, dia adalah pengajar sesat dan juga nabi-nabi palsu. Banyak orang Kristen seperti para murid Tuhan Yesus yang pertama, yaitu 12 rasul yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus, bertanya tentang waktunya. Bilakah akhir zaman tersebut akan terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Yesus Kristus tidak memberi jawaban secara spesifik kapan hal itu akan terjadi. Yesus hanya memberitahukan tanda-tanda akan terjadinya akhir zaman tersebut, yaitu akan terjadi kehancuran bait suci di Yerusalem, muncul pengajar-pengajar sesat, dan mesias-mesias palsu. Akan terjadi perang antar bangsa. Sesama orang-orang percaya atau orang Kristen akan saling menyerahkan, saling mengkhianati, dan saling membenci karena tekanan dan berbagai penderitaan yang dihadapi. Akan terjadi berbagai bencana alam, dan kemudian para murid akan disiksa, diserahkan untuk dibunuh, dan dibenci oleh semua bangsa karena nama Tuhan Yesus. Akan ada yang murtad, dan kemudian di antara persekutuan itu, kasih sayang akan menjadi dingin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, lebih cenderung untuk meningkatkan kewaspadaan mereka, daripada memuaskan rasa ingin tahu mereka. Yesus ingin mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi kenyataan pada akhir zaman, supaya tetap waspada dan setia di dalam iman, meskipun harus diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Hal ini perlu kita pahami pada masa kini,
supaya kita tetap setia dalam iman dan tidak satu pun di antara kita yang menjadi murtad karena berbagai penderitaan yang akan terjadi. Karena kita memiliki kekuatan dan sukacita untuk bertahan dalam iman, yaitu pengharapan akan janji Yesus yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13 yang berkata demikian, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Meskipun akhir zaman sudah pasti akan terjadi, kita tidak perlu panik dan buru-buru meninggalkan semua hal di dunia ini. Misalnya keluarga, pekerjaan, dan juga usaha kita, serta semua harta milik kita. Masih ada waktu bagi kita untuk mengisi tiap-tiap waktu dalam kehidupan ini dengan semua hal yang baik dan yang berguna bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, pada akhir zaman akan terjadi, akhir zaman itu akan terjadi setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius 24 ayat 14 demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, renungan hari ini mengajar dan mengingatkan kita supaya kita yang pertama mengingat bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kita hidup di dunia ini dalam dimensi waktu yang terbatas. Hal ini ditegaskan pengkhotbah di dalam pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang berkata, yang untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Walau sadar bahwa waktu di dunia ini terbatas dan hanya sementara saja, masih banyak manusia yang tidak bijak memakai waktu hidupnya yang singkat tersebut. Ada yang tertawan oleh masa lalu, baik karena kesusahan maupun senang. Masa lalu yang sulit dan penuh penderitaan bisa saja membuat seseorang trauma menghadapi masa sekarang ini dan kemudian pesimis menatap masa depannya. Sebaliknya, masa lalu yang penuh sukacita bisa saja membuat seseorang tertawan akan masa lalunya, sehingga dia hanya bernostalgia dengan masa lalunya dan merasa bahwa masa lalu lebih baik dan lebih indah, serta lebih menyenangkan daripada masa sekarang. Orang yang demikian selalu meratapi dan juga bersungut-sungut menghadapi masa sekarang dan enggan melangkah untuk meraih masa depannya. Sebagian orang hidup hanya untuk masa kini, tidak peduli dengan masa lalu, dan melihat hari esok adalah hari yang penuh kesusahan, yang akan berakhir kepada kematian. Orang yang demikian akan mempergunakan setiap waktu masa sekarang untuk mencari kesenangan hatinya, dengan prinsip, selagi masih ada waktu, marilah kita nikmati hidup ini. Orang yang demikian jatuh ke dalam gaya hidup hedonis. Golongan ini berusaha mempertahankan kesenangan hidup selama mungkin dan sekuat tenaga berusaha untuk menjauhkan diri dari kematian. Orang yang demikian tidak akan menghasilkan buah yang baik kepada sesamanya dan tidak dapat mempersembahkan waktu dan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Mereka ini selalu lebih takut menghadapi kematian. Padahal ketakutan mereka tidak akan pernah dapat memperpanjang hidupnya. Hal ini dengan jelas sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 27 yang berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi akhir zaman yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi, kita harus senantiasa waspada dan bijak memakai waktu kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka untuk itu, kita harus berdoa seperti Musa yang berkata di dalam Mazmur 90 ayat 12 demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita akan beroleh hikmat sehingga bijaksana mengisi setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar dari masa lalu dan melihat kehadiran Tuhan
dalam setiap pengalaman hidup tersebut, dalam susah maupun ketika senang. Sehingga kita semakin bijaksana menghadapi dan mengisi masa sekarang, dan dapat dengan yakin berkata, Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Keyakinan akan penyertaan Tuhan pada masa lalu dan sekarang akan membuat kita giat bekerja hari ini untuk menghasilkan buah yang baik. Keyakinan akan penyertaan Tuhan akan memperlengkapi kita untuk hidup bersukacita dalam pengucapan syukur. Percaya bahwa masa sekarang lebih baik daripada masa lalu, dan masa depan pasti lebih indah dan lebih baik daripada masa sekarang. Dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, kita tidak lagi hanya sibuk mencari pemuasan keinginan dan hanya sekedar mempertahankan kehidupan. Kita akan tabah dan tangguh menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan, tetapi akan tetap rendah hati ketika memperoleh sukacita dan kebahagiaan, dan dengan iman mengaku bahwa semua sukacita dan berkat yang kita terima hanyalah pemberian Tuhan semata. Kita tidak lagi dihantui rasa takut yang berlebihan terhadap kematian. Dengan beriman kepada Tuhan, kita akan memiliki prinsip hidup seperti Rasul Paulus yang berkata, "Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Orang percaya akan berbuat baik pada hari ini, walau dia tahu besok dia akan mati. Kemudian dari renungan ini, kita mau diingatkan dan dikuatkan supaya yang kedua bertahan sampai akhir. Rasul Paulus dalam beberapa suratnya menganalogikan hidup orang percaya seperti atlet atau prajurit yang sedang bertanding atau bertempur di gelanggang atau medan peperangan. Saya lebih suka memahami bahwa hidup kita adalah pertempuran iman yang tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Dalam peperangan rohani tersebut, kita harus memegang teguh keyakinan atau iman percaya kita dan tetap tekun serta tabah menghadapi setiap hal dan keadaan sehingga kita memperoleh keselamatan dan kemenangan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 13 demikian, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Sesungguhnya, anugerah keselamatan itu telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tetapi anugerah itu harus kita pegang erat, harus dipelihara dan dipertahankan. Demikian dikatakan firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 11. "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Hidup kekal atau mahkota kehidupan adalah janji yang pasti dari Tuhan. Namun untuk menerimanya, kita perlu memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya. Hal ini ditegaskan dalam Ibrani 3 ayat 14 yang berkata demikian, "Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman semula." Waktu kedatangan Tuhan kedua kali, yang tidak diketahui oleh siapapun menyebabkan kesulitan bagi banyak orang percaya dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Karena kita sebagai orang percaya pada kenyataannya, disadari atau tidak, sering terjebak dalam rutinitas hidup untuk pemuasan keinginan diri sendiri. Dalam kesibukan keseharian, kita sering terlena, merasa aman, dan bahkan cenderung tidak peduli, atau mungkin tidak mau tahu dengan kedatangan Kristus yang tidak terduga dan yang tanpa peringatan tersebut. Banyak di antara orang Kristen saat ini yang hidup seperti orang di zaman Nuh, yang tidak percaya dan tidak peduli akan datangnya air bah. Bahkan mereka mengolok-olok Nuh yang membangun perahunya, mengatakan mungkin Nuh sudah gila, kenapa membuat perahu di daratan yang tinggi. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita,
supaya kita tetap siap sedia dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Di ayat 42, setelah Yesus memberi contoh kehidupan umat manusia di zaman Nuh, Yesus memberi peringatan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata berjaga-jaga menunjukkan kepada keadaan saat ini, dan karena itu ia mempunyai makna sikap hidup untuk selalu waspada, bersiap terus-menerus, dan memusatkan perhatian pada kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Karena untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ada waktunya. Dan bila tiba waktunya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu, selagi masih ada waktu, kerjakanlah keselamatanmu dengan tetap setia beriman teguh kepada Yesus Kristus. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tetaplah waspada dan siap sedialah senantiasa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam seluruh waktu kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Selamat menyambut dan menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, supaya tetap berdoa dan berjaga-jaga, siap sedia senantiasa, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Supaya ketika Dia datang, kami kedapatan tidak bercacat, dan kami tetap setia sampai mati, hingga kami beroleh mahkota kehidupan yang kekal yang dari Tuhan. Teguhkan kami dan kuatkan untuk menanti Yesus dengan setia, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.